Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat datang di video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tugas besar, sebuah laporan dari tugas besar saya dari mata kuliah Perancangan Bahasa Data semester genap tahun 2020-2021. Nah, sebelumnya mungkin saya akan melakukan beberapa perkenalan dulu. Pertama-tama untuk pengenalan dosen pengampu. Nah, pada mata kuliah Perancangan Bahasa Data pada semester genap tahun 2020-2021 ini, dosen yang jadi dosen pengampu adalah Bapak Profesor Insinyur Surya Afnarius MSc PhD dengan NIM Entertera. Kemudian untuk selanjutnya adalah pengenalan anggota kelompok. Nah, kami dari kelompok 5 PBD itu beranggotakan yang pertama saya sendiri, Raden Nohi Ilhaq dengan BP 1911522003 dengan nomor urut 20. Untuk selanjutnya Khairul Zikira Burhan dengan BP 1911522001 dengan nomor urut 19. Lalu ada Ade Iqbal dengan BP 1911521025 dengan nomor urut 18. Dan terakhir ada Tasya Ade Karmila dengan BP 1911521023 dengan nomor urut 17. Selanjutnya saya akan lanjut saja mengenai penjelasan tugas besar. Nah, pada tugas besar kali ini kami mengambil tema yaitu perancangan bahas data sistem informasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas 10 Kota 2. Dan khusus bagian saya itu membahas mengenai bagian supervisi. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke laporannya sendiri. Untuk laporan di sini sudah pemirsa lihat sudah terdapat sebuah PPT, maksudnya sebuah Excel atau sebuah tabel ya. Tabel laporan dari pemberian imunisasi COVID-19 dan rekapitulasi rencana jadwal supervisi. Ini sebagiannya, ini nama yang saya angkat. Nah, pada laporan tersebut terdapat keterangan mengenai kabupaten dan provinsinya. Selanjutnya untuk nama puskesmas serta kabupaten dan kotanya. Lalu ada kolom nomor, ada kolom nama wilayah yang disupervisi, hari dan tanggal, waktu pelaksanaan, nama petugas supervisi yang melakukan supervisi serta instansi. Nah, dari pemahaman kami mengenai tabel berikut beserta dari sumber informasi yang kami dapatkan, bahwasanya nama petugas ini merupakan nama petugas yang melakukan supervisi serta nama instansi ini adalah nama instansi dilaksanakannya supervisi gitu. Jadi di sini kayak nama puskesmas lebih kepada nama puskesmas atau nama fasilitas kesehatannya atau nama Faskes, dan ini adalah nama wilayah di supervisi. Dan nama wilayah di supervisi ini selalu itu di dalam daerah jangkauan dari nama puskesmas atau nama fasilitas kesehatannya sendiri. Dan juga nama wilayah ini dikhususkan ke namanya ke daerah Kejorongan atau daerah Jorong, itu merupakan sebuah daerah setingkat desa di Sumatera Barat. Itu hari tanggal dan waktu pelaksanaan itu merupakan hari tanggal dan waktu pelaksanaan dari supervisi tersebut. Mungkin selanjutnya kita akan bahas mengenai ERD-nya. Nah, di sini sudah ada ERD dari supervisi yang saya yang merupakan tanggung jawab saya dalam tugas kelompok ini. Di sini ada 6 tabel, yang mana 6 tabel ini saling berhubungan satu sama lain. Untuk tabel pertama itu kita memiliki tabel Faskes. Tabel Faskes ini memiliki kode Faskes sebagai primary key dengan tipe varchar 10 dan serta nama Faskes bertipe varchar dengan panjang 30. Selanjutnya ada tabel jorong, itu sebagai kode jorong sebagai primary key dengan varchar 10, nama jorong dengan varchar 20. Dan selanjutnya adalah kode Faskes varchar 10 merupakan foreign key dari tabel jorong. Nah, kode Faskes ini kita dapatkan dari tabel Faskes tersebut. Dan juga di sini kita memiliki relasi berupa kardinalitas one to many, yang mana satu Faskes bisa memiliki banyak jorong gitu, sesuai dengan tabel tadi. Setelah memiliki tabel jorong, kita memiliki tabel instansi, di yang mana tabel instansi memiliki kode instansi sebagai primary key dengan tipe varchar 10. Ada nama instansi dengan varchar 20. Ada kode jorong merupakan foreign key dengan varchar 10. Seperti sebelumnya, kode jorong ini didapatkan dari jorong yang mana dengan relasi one to many, di mana satu jorong bisa memiliki banyak instansi. Misalnya, sebuah jorong
Kabupaten Tanah Datar dan Kecamatan Purwokerto misalnya Jorong Bintungan itu memiliki beberapa instansi yang dapat melakukan vaksinasi. Misalnya UPTD Pendidikan atau SDN 14 Bintungan atau atau kantor Jorongnya. Selanjutnya kita memiliki tabel supervisi, itu memiliki kode supervisi sebagai primary key dengan voucher 10. Ada kode instansi dengan foreign key yang merupakan foreign key dengan voucher 10. Selanjutnya di sini ada memuat tanggal dan waktu dari supervisi dengan tipe date and time. Untuk untuk relasinya sendiri, di tabel instansi ke supervisi ini memiliki relasi kardinalitas 1 to 0 or many, yang mana artinya sebuah instansi dapat melakukan banyak supervisi dan juga bahkan tidak melakukan atau tidak melakukan supervisi sama sekali. Yang mana misalnya di SD 14 Bintungan tadi bisa jadi telah dilaksanakan supervisi ataupun belum pernah dilaksanakan supervisi. Itu tetap terdata di database. Selanjutnya dari tabel supervisi kita berpindah ke detail petugas, yang mana tabel detail petugas ini merupakan tabel penghubung atau agar tidak terjadinya kardinalitas many to many nanti antara petugas dan supervisi, karena satu supervisi sebenarnya bisa memiliki banyak petugas dan satu petugas bisa menghandle banyak supervisi di waktu yang berbeda tentu saja. Nah, kemudian kita balik ke detail petugas tadi. Di sini ada kode petugas sebagai primary key dan foreign key dengan varchar panjang 10. Selanjutnya juga ada kode supervisi sebagai primary key serta foreign key dengan varchar 10 sebagai tipenya. Kardinalitas sendiri antara supervisi dan detail petugas itu merupakan relasi one to many, yang mana satu supervisi bisa memiliki banyak petugas. Selanjutnya ada tabel petugas, itu memiliki kode petugas sebagai primary key dengan varchar 10, nama petugas dengan tipe varchar 30. Itu memiliki relasi many to one antara tiap petugas ke petugasnya, yang mana satu petugas bisa memiliki banyak supervisi gitu. Oke, mungkin demikian dulu mengenai ERD. ERD ini telah disahkan dan juga di ACC oleh Bapak Profesor Surya Afnarius, dan juga telah diperbolehkan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu pembuatan database. Selanjutnya kita langsung saja ke database-nya. Kita di sini menggunakan database phpMyAdmin gitu. Oke, kita buka dulu database-nya. Atau mungkin bisa juga kita buka dari SMPP. Pada tugas besar ini kami berfokus pada vaksinasi karena alasan kami memilih tema ini sebagai tugas database kami, tugas besar kami maksud saya, itu karena COVID sendiri merupakan sebuah pandemi yang baru saja terjadi, diawali pada tahun 2019, dan kami rasa penduduk Indonesia membutuhkan suatu tindakan yang lebih cepat dan akurat, yang mana dapat dilaksanakan oleh sistem informasi. Di sini sudah ada halaman phpMyAdmin ya. Di sini saya memberi nama database adalah dengan nama jadwal supervisi. Di sini ada beberapa tabel sesuai dengan yang saya sampaikan tadi. Ada tabel detail petugas, fastcase, instansi, jorang petugas, serta supervisi. Oke, mungkin untuk kita lihat strukturnya dulu. Misalnya kita ambil detail petugas ya sebagai contoh. Di sini ada kode petugas dan kode supervisi sebagai primary key serta foreign key gitu. Selanjutnya bisa kita lihat tabel lainnya. Ada fastcase juga. Pada tabel fastcase ini memiliki kode fastcase dan nama fastcase sebagai kolomnya. Mungkin untuk lebih lengkapnya kita lihat saja di desainernya agar lebih jelas. Karena kalau saya jelaskan satu persatu itu cukup lama. Nah, di sini sudah dilihat kurang lebih sama dengan yang dibuat di ERD tadi, di perancangan database tadi. Ini ada tabel supervisi, ada tabel instansi, ada tabel fastcase. Ini mungkin terbalik ya posisinya. Jadi tabel fastcase ke tabel jorong, dari jorong ke instansi, instansi ke supervisi, supervisi ke detail petugas, dan detail petugas ke petugas gitu. Ini database-nya bisa pemirsa lihat.
telah sesuai juga dengan IRD yang kita sampaikan tadi. Bahasa PHP. Kita tidak menggunakan framework ataupun Bootstrap dan sejenisnya. Kita bikin program secara murni dan hasilnya seperti ini. Di sini telah ada beberapa tabel gitu ya. Telah ada sebuah tabel pada halaman utama, yaitu halaman indeks supervisi. Di sini menampilkan hasil dari rekapitulasi jadwal supervisi yang kita masukkan tadi. Di sini bisa kita lihat terdapat kode supervisi, kode instansi, tanggal serta waktu, dan juga ada kolom tindakan untuk mengedit ataupun mendelete data nantinya. Selanjutnya kita juga bisa melihat data-data dari tabel lainnya. Ada data dari daftar instansi, itu ada kode instansi, nama instansi, dan kode jorong. Lalu juga ada daftar jorong gitu, kode jorong, nama jorong, kode fastcase. Dan juga terakhir kita punya data fastcase gitu loh. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan tindakan seperti biasa, seperti CRUD biasa. Di sini kita anggaplah masukkan data. Kita masukkan data 007 dan kode instansi 001 dan tanggal waktunya adalah tanggal sekarang misalnya. Lalu kita masukkan data supervisi berhasil diinput, akan bisa kita lihat datanya, dan data 007 jadi telah muncul dengan kode instansi 01. Kemudian kita juga dapat melakukan tindakan edit atau update ya bahasa lainnya. Di sini kita dapat mengubah menjadi 00, misalnya kita ubah 07 menjadi 008 dan kode instansi tetap 001. Tanggalnya kita ubah menjadi hari Senin dan jamnya kita ubah menjadi jam 7 pagi misalnya, 7.50. Oke, 6.750. Setelah kita edit, setelah kita mau submit, kita akan muncul pesan data berhasil diubah. Lalu data tersebut telah terubah. Dan terakhir kita juga dapat mengedit data menghapus data maksudnya dari tabel ini. Kita dapat menekan tombol delete dan akan muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, mungkin untuk programnya sederhana ini kita demikian dulu, dan itu datanya itu juga terhubung dengan database. Kita dapat lihat tadi bahwasanya sebelumnya supervisi ya. Bisa kita lihat sebelumnya bahwasanya di data supervisi itu telah terdapat sebuah data nih 001, kode instansi 01 serta tanggal yang telah ada. Baik, untuk selanjutnya mengenai source code-nya sendiri, kita telah buat di sebuah folder ya. Di sini ada folder tbpwd, itu telah memiliki beberapa file. Ini source code-nya, kita karena dia merupakan memiliki 6 tabel, saya membuatnya menjadi tabel-tabel yang terpisah agar tidak tercampur satu sama lain. Di sini indeks supervisinya ditampilkan seperti ini. Lalu ada koneksi ya, koneksi untuk mengkoneksikan ke database, jadwal supervisi dengan database yang telah kita jelaskan. Selanjutnya adalah tipe tambah. Itu tambah ini di sini kita menggunakan bahasa PHP, sangat sederhana dan tidak ribet ya. Selanjutnya ada hapus di sini seperti ini. Kita hapusnya dengan menggunakan script untuk menampilkan pesan. Ini merupakan query database-nya. Delete from supervisi, kode supervisi sama dengan tanda tanya. Dan untuk ubah supervisinya kita bisa edit di sini. Dan apabila gagal akan muncul data gagal diubah gitu. Baik, mungkin demikian dulu presentasi tugas besar saya, perancangan basis data, mata kuliah perancangan basis data dengan semester genap tahun 2020-2021. Saya juga ingin berterima kasih kepada dosen pengampu kita, Bapak Surya Afnarius, MSc PhD, Profesor, yang telah membimbing kami hingga sampai di tahap ini. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan tugas besar ini, serta anggota-anggota kelompok saya yang saya cintai. Akhir kata, saya Radang Herak, saya undur diri. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas